Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. In this video, saya bakalan share pengalaman saya dari Ho Chi Minh City, City Center especially, menuju ke Tan Son Nhat Airport. Di Ho Chi Minh City ini, saya nginepnya di Hong Vin Hotel. Karena ada liftnya, makanya saya pilih hotel ini. Padahal tuh letaknya di Bui Vien Street ya. Ini tuh tempat klub-klub malam gitu, tapi hotel kita tuh letaknya di pangkal. Nah, untuk airport transfernya saya pilih dari klub. Saya beli di klub dengan harga 150.000 untuk satu mobil 4 passenger. Minta dijemputnya itu jam 5 pagi, takut ngantri di Bandara Ho Chi Minh City. Dan bapaknya itu on time banget, sebelum kita turun tuh beliaunya udah duduk di depan hotel. Terus pas kita udah siap mau berangkat, beliau fotoin, tag nama kita. Kenapa saya nggak booking Grab? Karena banyak review Grab saya dengar-dengar cerita ya, agak menyeramkan gitu. Kadang-kadang ada scam Grab, jadi mendingan airport transfer aja, nggak terlalu mahal dan juga harganya tuh dibagi 4. Terus cepet satset juga, udah nyampe ke Bandara Tan Son Nhat. Nah, ternyata nyampe sini itu nggak sebegitu ramainya sih, dan ternyata counternya itu juga belum buka ya. Jadi kita tuh masih nunggu dulu di sini, terus ya lihat-lihat lah kondisinya seperti apa. Kebetulan saya tuh naiknya Vietjet. Nah, jadi counternya itu di bagian G sini. Dan saya itu takut ngantri imigrasi, jadi saya juga booking di Klook fast track imigrasinya. Pas sudah booking di klub nanti, mereka WA kita, terus janjian ketemu di mana, misalnya, ketemu di gate E sama F gitu, nanti, ada yang jemput kita gitu. Dan reviewnya butuh atau tidak fast track menurut saya nggak butuh ya, karena saya itu udah takut aja, takut ketinggalan sih. Nah ini teman-teman bisa timbang bagasi di sini ya. Nah ini sepanjang ini ya untuk ke counter check-innya, tapi ternyata counter check-in saya tuh yang di sebelah sana tadi yang bagian G. Nah ini kita sudah ngantri di bagian imigrasi, itu imigrasi yang non fast track, kelihatannya tuh banyak banget, tapi petugas imigrasinya itu banyak sekali. Jadi kayak 11-12 aja lah sama fast tracknya kita. Fast track kita tuh cuman satu jalur doang loh, jadi lumayan lama juga. Jadi ini ya teman-teman, saya pesennya fast track immigration, imigrasi doang ya. Habisnya segitu untuk berempat. Dan ini harga paket-paketnya kalian bisa cek sendiri, mahal banget. Ini tuh kemungkinan korupsi banget karena cuma satu jalur dan kita tuh nggak pakai autogate ya. Autogate-nya itu special untuk kayak pilot, pramugarinya tuh lewatnya situ. Kalau kita tuh tetap manual biasa, mana, mbak petugasnya itu lemot, jadinya tetap ngantri lama, ujung-ujungnya kita itu sama aja sama, passenger yang lain yang nggak beli fast track. Sesudah imigrasi kita masih harus ngantri security check, sepatunya dibuka, jangan lupa teman-teman, dan sini masih ngantri lagi ya. Tapi alhamdulillah, lumayan cepet lah, nggak sebegitu lamanya dan mengerikannya. Karena kita tuh cepet datang pagi-pagi ke sini, terus sregep ya, cepet ngantri juga, dan akhirnya masih sisa 1 jaman lebih kita untuk menuju pintu gate dan sampai ngantuk-ngantuk tidur-tidur juga di lobinya. Nah untuk jualan di sini ini tuh harganya labelingnya tuh pakai dolar ya teman-teman. Saya nggak nanya juga sih bisa pakai VND atau enggak. Yuk kita jalan aja menuju ke gate-nya untuk naik Vietjet. Oh ya teman-teman, untuk pas lewat security check tadi ya, itu kan sepatu dibuka, terus ada kayak ketentuan cairan. Nah, sebenarnya kayak saya bawa buah ataupun air minum itu lolos-lolos aja loh. Jadi kalian kalau mau coba bawa air minum ya bawa aja. Kalau misalnya disuruh buang ya tinggal buang aja sih. Menurut pengalaman saya sih bawa air nggak apa-apa. Dan ini itu posisinya di lantai bawah ya, gate-nya itu. Nanti kita bakalan naik shuttle bus untuk ke pesawatnya. Jadi siap-siap aja nggak pakai garba rata ya. Jadi kalau misalnya masih bawa koper ya agak angkat-angkat koper sedikit. Dan kalian bisa lihat nanti teman-teman. Di situ tuh ketat banget untuk Vietjet.
Jadi pas di depan gate ini bakalan ditimbang. Nah, beruntungnya kalau kalian ngegrup, misalnya kayak kita berangkatnya 4 orang, nah itu tuh beratnya bisa diakumulasi, jadi nggak terlalu ketat ditimbang-timbang banget gitu ya. Tapi kalau yang sendirian itu suka bermasalah. Nah, di sini tuh ada tempat tap water, tapi ternyata kosong blong. Ya udah, jadi nggak ada air. Untung aja kita tuh masih menyelipkan beberapa buah. Pengalaman saya sih, nyisipin buah kayak air minum itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Karena saya juga dulu ke Vietnam nggak apa-apa nyelipin air minum. Nah itu kalian lihat tuh, pada ditimbangin kayak gitu. Terus saya juga ada mbak-mbak yang ngomel-ngomel ya, karena merasa dipersulit waktu digit penimbangan ini. Jadi mbaknya itu sendirian dan waktu ditimbang ternyata lebih dari 7 kilo dan disuruh bayar ya. Jadi udah bayarlah mbak ini. Ternyata kok setelah udah bayar tuh kayak dipersulit gitu loh. Tetap nggak boleh lewat gitu loh, dan mbaknya tuh kayak protes dan ngoceh-ngoceh juga loh. Saya kan udah bayar kayak gitu. Kenapa tetap nggak bisa lewat kayak gitu loh. Saya nggak paham juga ceritanya gimana ya, tapi mbaknya tuh ngoceh-ngoceh kayak gitu aja waktu di shuttle bus, padahal mbaknya itu sendirian, jadi lihat siapa kayak gitu diajak ngobrol karena dianya kesal ya. Jadi memang kalau parah sih parah banget Lion Vietjet ini. Nah ini kondisi di dalam pesawatnya ya, ini pesawatnya seatnya dua-dua. Kalau menurut saya sih cukup nyaman-nyaman aja sih. Yang buat gak nyaman menurut saya perlakuan petugasnya kepada kita gitu loh. Kayak si mbak-mbaknya tadi padahal udah bayar kayak dipersulit mau lewat gate. Mana imigrasi di Bandara Vietnam ini kan lagi parah-parahnya ya. Karena wisatawan yang membludak dan mereka juga belum pakai fast track. Nah ini kita sudah sampai di Kalia. Dan saya itu ternyata nggak terlalu ngeh ya, ternyata mendaratnya tuh di Kalia 1 bukan Kalia 2. Dan ini first time saya landing di Kalia. Karena baru pertama kali landing di Kalia, jadi saya tuh lihat kayaknya kok membingungkan ya. Posisi bandaranya itu agak membingungkan menurut saya. Nggak kayak bandara yang buka blong gitu loh. Kita mau kemana, kayak agak bingung sih kalau menurut saya. Ya bagusnya sih di situ ada kayak tropical garden di dalam bandara. Itu ketibaan. Ini katanya imigrasinya parah antriannya. Akhirnya ketemulah tulisan arrival. Dan teman-teman kalau sampai di sini arrivalnya itu kita naik train ya untuk ke gedung utama yang ada imigrasinya. Jadi sebelum imigrasi pas landing ini kita naik train dulu baru sampai ke gedung imigrasi. Pokoknya tinggal naik aja nih. It's free.
Your train to the main terminal building will arrive shortly. Panggilan terakhir untuk penumpang China Southeast yang terjang dan semua penumpang diperbolehkan berhenti. Malah banget. Nah, ini kita sudah sampai di gedung bagian imigrasi. Saya ceritain sedikit ya teman-teman untuk di bagian imigrasi, karena kita itu mau pulang ke Indonesia pakai AirAsia yang ada di Kalia 2. Jadi otomatis saya keluar imigrasi untuk menuju ke Kalia 2. Dan seperti biasa karena saya baru pertama landing, saya juga masih agak bingung nih sama bentukannya bandaranya. Nah, ini kan cuman tertulis kayak pintu, gate, nah itu ada keluar, exit. Jadi saya itu cuma meraba-raba aja, cari-cari pintu keluar kemana ya. Dan kita turun nih teman-teman untuk menuju ke bis. Nah, nanti di sini ada shuttle bus ya. Shuttle busnya ini gratis menghubungkan antar bandara between Kalia 1 Kalia 2 ataupun sebaliknya. Migrasi. Nah, tulisan yang ada pertukaran itu adalah untuk yang transit tapi tidak keluar imigrasi. Kita masih tetap keluar imigrasi karena mau menuju ke Kalia 2. Mana? Aku ini nanya Family Mart loh teh. Kau dengar kau apa? Sesuai petunjuknya itu masih menuju ke lantai bawah untuk bus. Itu kalian bisa baca station bus atau bus stationnya masih di arah level 2 ke bawah. Jadi kita naik lift ini. Pintu 3. Nyuruhnya pintu 4. Tuh. Ini. So, shuttle busnya itu di deket pintu 4 ya. Nggak apa-apa sih keluar dari pintu 3. Sana juga pintu 4, tinggal jalan aja. Yang penting dia itu arah-arahannya itu deket pintu 4. Nah, itu bisnya. Mari kita menuju ke bisnya di seberang sana ya. Perjalanannya lumayan nih. Ini saya sudah ada di dalam shuttle busnya. Alhamdulillah dapat tempat duduk karena lumayan jauh. Dari teman-teman, ini saya udah nyampe di Kalia 2 dan kembali lagi ke Bungkus Kaukau karena capek banget untuk makan siang kembali di sini. So this is our favorite spot untuk lunch ya teman-teman, karena harganya menurut saya ya murah meriah. Dan di sini saya pesen es yang lucu sih, wadahnya tuh kayak wadah kaleng zaman dulu itu loh. So guys, sharing pengalaman saya dari Ho Chi Minh City ke Kalia dengan Vietjet.